Halo guys, video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis saham yang cocok untuk diambil investasi sahamnya jangka panjang ya. Nah, sebelumnya akan ada disclaimer on ya. Jadi di video ini merupakan analisa pribadi ya, bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli saham-saham tertentu. Jadi semua resiko ada di tangan masing-masing investor. Oke, saya mulai aja. Yang pertama, ini dari pendapat saya pribadi ya, bahwa ketika kita membeli saham long term itu ada tiga jenis saham. Jadi saya membaginya menjadi tiga jenis saham. Yang pertama adalah saham Sigerbad Stocks, yang kedua adalah Growth Stocks, dan yang ketiga adalah Mature Stock. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah Sigerbad, di mana artinya Sigerbad ini adalah saham-saham yang valuasinya itu serendah mungkin. Nah, Sigerbad itu kan puntung rokok kan. Kalau kita misalkan lihat ada orang habis ngerokok, terus puntung rokoknya kan dibuang. Dibuang seolah-olah kayak nggak ada harganya. Nah, konsep seperti itu yang dicari oleh investor-investor dengan metode Sigerbad investing. Jadi mereka fokus untuk mencari saham-saham yang mempunyai price book value serendah mungkin, kalau bisa ya 0,1, 0,2, 0,3, dan PE ratio juga serendah mungkin. Nah, kenapa kok mereka mencari seperti itu? Karena konsep berpikirnya ya, misalkan ada perusahaan punya equity 100 miliar. Nah, terus dia harga sahamnya, bukan harga saham, sorry, market cap-nya katakanlah cuma 10 miliar. Jadi equity 100 miliar, market cap-nya cuma 10 miliar. Berarti dia kan punya price book value 0,1 kali saja. Kalau sampai perusahaan seperti ini default atau bangkrut, maka kan yang dibagikan asetnya yang dari equity 100 miliar. Orang beli saham dengan harga book value 10 miliar. Maka yang punya sahamnya itu otomatis akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena semua aset dilikuidasi, dia masih dapat jauh lebih besar daripada dia ketika membeli saham. Jadi si Garbat Stock ini pertama kali Warren Buffett pertama kali memakai metode ini. Dia belajar dari Benjamin Graham ya. Seperti itu. Namun kalau saya pribadi melihat juga si Garbat Stock ini sekarang sudah mulai untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah terlalu lama kenaikannya menunggu saham-saham yang book value-nya sangat rendah untuk naik. Nah, jadi banyak orang sekarang mulai menganggap bahwa si Garbat Stock ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Nanti saya juga akan kasih ya beberapa contoh saham-saham yang termasuk di Sigarbat maupun di Growth Stock sama di Mature Stock. Oke, berikutnya saya akan membahas adalah saham Growth Stock. Nah, saham Growth Stock ini yang sekarang lagi populer ya, di mana fokusnya itu adalah mencari saham-saham atau perusahaan-perusahaan itu yang masih mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi kalau si Garbat itu hanya mementingkan pokoknya book value-nya paling murah, P/E ratio-nya serendah mungkin. Kalau di growth stock enggak. Yang dicari itu adalah saham ini harus punya potensi bisnis ke depan tuh yang sangat bagus. Seperti itu. Nah, ini yang juga sedang dipakai oleh Warren Buffett ya. Dia juga mulai merubah ya, strateginya, di mana kalau dulu Warren Buffett itu sukanya saham-saham yang book value-nya sangat rendah, sekarang dia membeli saham-saham itu yang nggak harus book value-nya sangat rendah. Dia berani untuk membeli saham-saham yang book value-nya itu katakanlah fair price, tapi punya potensi jangka panjang yang bagus. Nah, saham-saham yang growth stock ini tidak harus yang perusahaannya itu sudah settle, nggak harus. Jadi bisa saja perusahaan ini baru melakukan kebijakan-kebijakan sehingga misalkan dulunya lagi rugi, terus sekarang baru mulai berbalik menjadi untung. Nah, seperti itu masuk ke dalam kriteria untuk growth stock. Atau perusahaan ini sebenarnya masih bisa expand expand ke sana ke sini ya. Nah, cuman membutuhkan proses waktu sehingga dilihat jangka panjangnya ini perusahaan masih eh, punya potensi untuk expand di bisnis A, punya potensi expand di bisnis B, seperti itu. Itu yang termasuk dalam kategori growth stock. Kemudian yang ketiga adalah saham mature stock. Nah, saham mature stock ini cocok untuk investor-investor long term yang yang profil risikonya itu konvensional atau yang sangat hati-hati sekali ya. Jadi fokusnya itu adalah di perusahaan yang punya kinerja perusahaan yang sudah terbukti bertahun-tahun. Jadi setiap tahun dia labanya terus terus naik.
Kemudian equity-nya juga terus bertumbuh setiap tahun. Terus GCG-nya juga sangat jelas, sudah terbukti. Kalau bisa equity-nya itu besar ya, puluhan triliun, ratusan triliun. Terus di market juga likuiditasnya itu tinggi. Nah, saham-saham seperti ini mungkin banyak yang bilang itu adalah wonderful company ya. Jadi perusahaan yang sudah mature. Dia mungkin sudah nggak perlu ekspansi kanan kiri. Dia sudah perusahaannya ini menghasilkan laba yang sangat banyak. Nah, ini yang dicari oleh investor-investor yang tipenya itu tipe yang mementingkan keamanan ya. Aku nggak perlu return yang terlalu tinggi, yang penting aman. Aku invest di perusahaan yang aman, yang resiko bangkrutnya ini sangat kecil. Nah, itu adalah saham-saham mature stock. Nah, dari 3 kategori saham ini, saya akan memberikan contoh saham-sahamnya itu satu persatu ya, berdasarkan kategorinya. Oke, saya akan masuk ke ini. Nah, di sini. Yang pertama, untuk kategori Sigarbat Stock ya, itu ada saham dari BMTR. Nah, teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa Pak Lo Keng Hong masuk di saham BMTR ini ya, di tahun ini, di masa pandemi ini, COVID-19 ini. Beliau masuk 5,77%. Mengapa? Simple alasannya, yaitu book value-nya ini cuma PBV-nya, price book value-nya ini cuma 0,2 kali. Dia punya equity 21 triliun, tapi market cap-nya cuma dihargai 4 triliun. Nah, jadi seperlimanya saja. Kalau sampai ada resiko default di saham BMTR, di perusahaan BMTR, default kan berarti equity-nya dibagi-bagi nih. Nah, yang dengan harapan kalau misalkan sampai default pun, itu investornya yang beli di harga valuasi 4 triliun itu masih untung. Karena dia beli kan cuma 1/5 dari equity-nya. Seperti itu. Terus dia melihat bahwa PE ratio-nya juga cukup rendah ya. Ini kalau disetahunkan, PE ratio-nya cuma 6,06 kali. Nah, PE ratio ini artinya dalam waktu 6 tahun kita berinvestasi di sini itu sudah BEP. Dengan laba yang dihasilkan itu sudah BEP gitu loh. Cara baca simpelnya PE ratio seperti itu. Jadi PE ratio-nya cuma 6 kali, book value-nya 0,2 kali. Itulah alasan mengapa Pak Lo Keng Hong membeli saham dari BMTR. Dan juga ini kan perusahaan termasuk grupnya MNC Group ya, yang cukup besar, punya Pak Haritanu. Namun kalau kita perhatikan saham-saham yang dipilih oleh Pak Lo Keng Hong ini biasanya butuh waktu yang cukup lama ya. Dia hold itu kan bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun seperti itu. Nah, jadi kalau itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Apakah kita sanggup untuk hold saham sebegitu lamanya, sesabar Pak Lo Keng Hong. Jangan sampai sebelum waktunya naik kita butuh uang terus kita jual sahamnya. Uang nggak jadi investing itu, malah jadi trading. Apalagi kalau sampai ketika kita jual harga sahamnya lagi turun. Nah, itu adalah faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih saham Sigarbat Stock. Karena saham ini belum tentu bergerak naik dalam waktu cepat ya. Untuk BMTR sendiri itu ada minusnya, yaitu dia punya porsi publiknya itu cukup besar, sekitar 50% kalau saya baca dari laporan keuangannya. Nah, jadi ada plus minusnya ya antara setiap saham yang dipilih. Terus contohnya apalagi sih yang termasuk dalam Sigarbat Stock? Contohnya misalkan saya kasih lihat itu adalah Peninvest ya. Nah, di saham Peninvest ini kita bisa melihat equity-nya dia 29 triliun ya. Market cap-nya cuma 3 triliun. Dengan price book value 0,1 kali. Artinya cuma dihargai 10%. Equity-nya 30 triliun, market cap-nya 3 triliun. Cuman dihargai 0,1 kali ya price book value. Tentu ini sangat rendah ya. PBV 0,1 ini sangat rendah. Dengan PE ratio 3 kali saja, hanya butuh waktu 3 tahun untuk BEP. Nah, dari mana hitungannya ini ya? Dari net profit-nya berbanding dengan market cap-nya. Bayangkan, dia punya market cap 3 triliun, tapi setiap di tahun ini diperkirakan mencetak laba 1 triliun. Equity 3 triliun, cetak laba 1 triliun. Dalam waktu 3 tahun tentu sudah BEP. Makanya price earning ratio-nya 3 kali. Nah, cuman kalau kita perhatikan dari historinya ya, saham-saham seperti ini, dari dulu pun dia sudah price book value-nya 0,1 kali. Nah, terus kenapa kok nggak terbang-terbang ya? Kita nobody knows. Karena untuk menerbangkan harga saham itu bukan hanya dari fundamental. Apakah PBV 0,1 pasti terbang? Ya mungkin saja bisa terbang kalau memang ada aksi yang orang membeli dalam jumlah besar ya.
Cuma apakah bisa nggak terbang? Ya ini salah satu contohnya juga. Dari dulu PBV-nya 0,1-an, tapi dia nggak terbang-terbang. Nah, cuman kalau saham-saham seperti ini, resiko loss-nya atau kita biasa omong tuh margin margin of safety-nya itu cukup aman ya, bukan cukup aman, tapi sangat aman. Kalau sampai ini price book value-nya itu drop 50% ya, atau harga sahamnya drop 50%, berarti PBV-nya ini cuma 0,05. Nah, itu apa ya? Jarang sekali lah saham sampai price book value-nya 0,05 dengan kondisi cetak laba ya. Bukan dengan kondisi hancur-hancuran enggak. Dengan kondisi cetak laba itu jarang sekali saham yang PBV-nya di bawah sampai 0,1. Tapi ya gitu, kita harus bertahan ya. Ini sampai berapa lama dia akan naik. Nah, dari contoh itu, dua saham ini adalah contoh untuk saham-saham yang sigar but stop. Kelemahannya, ingat ya, kelemahannya ini saham-saham seperti ini naiknya itu butuh waktu yang sangat lama. Seperti itu. Terus saya masuk contoh yang kedua itu adalah saham yang untuk growth stock. Growth itu artinya saham yang sedang punya potensi pertumbuhan jangka panjang. Saya ambil yang pertama itu adalah contohnya, misalkan Krakatau Steel. Nah, kenapa kok Krakatau Steel saya masukkan growth stock? Kalau kita melihat dari laporan keuangannya, dia selama dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu selalu merugi ya. Nah, dia merugi terus-terusan. Kemudian Pak Erick Thohir masuk membenahi untuk mentransformasi direksinya, jajaran direksinya, dan ternyata transformasi itu membuahkan hasil. Di mana tahun 2020 ini dia mulai cetak laba. Di tengah pandemi malah dia cetak laba. Terus dia juga diinjek dana PEN ya, pemulihan ekonomi, itu sebesar 2 triliun kurang lebih. Nah, saham yang baru recover seperti ini juga mempunyai potensi yang jangka panjangnya itu bagus. Kalau dia bisa membalikkan dari sebelumnya minus terus 2021 ini kalau disetahunkan kan labanya 1,2 triliun. Maka ini menjadi sangat bagus. Potensinya itu ke depannya itu jelas ada. Nah, walaupun begitu, ini adalah syarat pertama ya, yang punya pertumbuhan jangka panjang bagus. Terus yang kedua adalah kita tetap harus melihat valuasinya. Karena ketika kita berinvestasi jangka panjang, valuasi nilai perusahaan itu juga pertimbangan lah, pasti masuk dalam pertimbangan. Nah, kita lihat bahwa price book value-nya itu 1,3 kali ya. Dengan PE ratio 7,07. Memang price book value-nya tidak di bawah 1. Kalau sigar but itu bukan pasti, tapi biasanya orang-orang cari yang PBV-nya cuma 0,1, 0,2, 0,5 lah, mungkin maksimal. Kalau ini sudah di atas 1 kali. Nah, artinya kan bisa kita bilang ini fair price ya, harga wajar lah. Namun, kalau dia punya potensi yang bagus, walaupun dia sekarang masih fair price, nah diharapkan ke depannya itu dia bisa mencetak laba, equity-nya bertambah sehingga tetap harga sahamnya itu bisa naik. Belum tentu harus price book value 0, yang harga sahamnya naik, itu belum tentu. Walaupun price book value-nya 1, itu tetap bisa naik. PE ratio-nya juga cukup rendah ya, 7 kali ya. Nah, ini makanya saya masukkan Krakatau Steel menjadi salah satu saham growth stock yang mungkin teman-teman bisa cermati juga. Terus yang kedua itu apa? Kalau saya boleh kasih lihat, ini adalah saham IPCC. Nah, saham IPCC itu bergerak di bidang terminal pelayaran ya, untuk bongkar muat kapal, terutama untuk otomotif, untuk kendaraan otomotif. Nah, kita bisa melihat ya dari laporan keuangannya juga, equity-nya dia tidak terlalu besar ya, cuman sekitar 1 triliun saja. Terus labanya juga dia lagi masa-masa recover. Bahkan 2020 kemarin kena kondisi pandemi ya, dia hancur lebur menjadi minus 23 miliar. Biasanya dia positif terus ya. Ini ya 2015 plus 60 miliar, plus 90 miliar, plus 107 miliar, plus 135. Terus ini negatif karena kondisi pandemi, mungkin bongkar muatnya drop tajam ya. Sehingga pendapatannya, omsetnya itu menurun, dia harus minus. Nah, sama perusahaan IPCC ini juga ada transformasi di manajemennya, di mana Pak Erick Thohir juga menempatkan ada pergantian untuk direksinya ya, jajaran direksi ternyata juga membuahkan hasil ya. Dari minus kemudian menjadi positif. Di tahun 2021 ini diproyeksikan annualize-nya kalau disetahunkan itu 71 miliar. Q1-nya dia sudah membukukan profit 17,9 miliar. Nah, kalau kita lihat cara valuasinya, price book value-nya
nggak terlalu rendah-rendah amat ya, 0,96 kali dengan PE ratio-nya 13,7 kali. Nah, jadi tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Jadi saya boleh bilang ini fair price juga. Seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, 2020 dia juga sama ya, 0,9. Bedanya 2020 ini dia merugi dan sekarang sudah untung. Kemudian tahun 2019 dia book value-nya 1,15, sebelumnya bahkan 2,7. Nah, sebelum-sebelumnya, ya ini mungkin terlalu over. Kalau yang 2015-2016 ini kalau saya bilang terlalu over. Dengan book value 20 kali dan 16 kali ini. Overprice lah. Jadi untuk saham yang tipenya growth stock, saya masukkan ada dua, yaitu Krakatau Steel dan IPCC. Karena dia baru melakukan reformasi, transformasi di manajemen, dan dia ada terlihat ya perbaikan kinerja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah saham-saham mature stock ya. Nah, saham mature stock itu biasanya itu saham-saham blue chip ya. Yang pertama akan saya masukkan itu adalah Telkom. Nah, kalau kita lihat Telkom, sudah kita nggak usah ngecek GCG-nya, manajemennya. Itu sudah terbukti ya dari laporan keuangannya, setiap tahun equity-nya naik terus ya. Ini dari 93 triliun jadi 105, 112, 17, sekarang di 2021 132 triliun kalau disetahunkan. Nah, equity naik terus. Terus labanya juga stabil ya. Dia 2019 kemarin 18 triliun, walaupun pandemi malah naik 20 triliun ya. Terus kalau ini disetahunkan 2021 24 triliun. Ada kemungkinan untuk naik lagi. Ini perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah running ya, sudah berjalan dan sudah mature. Jadi ibaratnya itu ya dia mesin pencetak uang lah, perusahaan mesin pencetak uang. Siapa yang nggak tahu dengan Telkom? Brand awareness-nya pun juga sangat tinggi ya di masyarakat. Hampir ya semua orang lah, kalau saya boleh bilang tahu lah tentang Telkom. Dia juga market leader nomor 1 di Indonesia untuk sektor telekomunikasi. Nah, dengan kondisi fundamental yang sangat cemerlang ini, Telkom di tahun ini dihargai 2,29 kali untuk price book value. Nah, di mana kita lihat sebelum-sebelumnya itu dia ada di range 3 kali lebih ya. Ini 3,3, 3,1, 3,9, 3,8, 3,3. Nah, tahun ini dia ada di range 2,3. Kalau dia bisa mencetak laba sedemikian rupa yang terus naik, namun harganya secara value itu turun, nah tentu Telkom menjadi salah satu perusahaan yang cukup menarik. Walaupun dia bukan punya book value yang 0, nggak masalah. Karena apa? Karena ini sudah termasuk wonderful company ya. Untuk PE ratio-nya pun juga cukup bagus ya, masih di bawah 15 kali. Standarnya saham yang ada di Indonesia kan PE ratio-nya 15 kali. Dia masih 12,61 kali. Jadi cukup oke lah. Ini adalah contoh saham-saham untuk investor yang tipenya defensif ya. Yang sukanya yang aman lah. Nah, Telkom ini salah satu pilihan utama. Dengan prospek bisnisnya pun telekomunikasi sekarang kan arahnya ke digital semua ya. Jadi ya kalau saya boleh bilang ya prospeknya masa depannya juga cerah di digital ini, telekomunikasi. Nanti belum ada katalis positif 5G lah segala macam. Nanti orang-orang mungkin semakin banyak beralih ke digital ya. Jadi pasti membutuhkan kayak internet lah, koneksi, jaringan, segala macam. Telkom menyediakan semuanya itu. Itu adalah salah satu contoh untuk saham mature stock yang tergolong blue chip ya. Terus yang kedua apalagi sih? Nah, ini saya sebenarnya ada mau kasih itu contoh BNI ya. Cuman BNI ini kan sudah sering dibahas dan direkomendasikan oleh orang-orang ya. Jadi saya kasih yang lainnya itu adalah contohnya Bank BTN. Nah, Bank BTN ini salah satu top bank juga ada di Indonesia. Dia punya equity 19 triliun, kurang lebih sekitar 19 triliun. Nah, ini adalah salah satu saham blue chip yang mature juga, namun book value-nya itu masih berkisar di bawah 1, 0,6 kali. Terus PE ratio-nya juga 5,17. Ini divaluasi sebenarnya cukup rendah ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena sebelumnya dia ada mengalami suatu masalah di tahun 2019 ini ya. Kalau kita cermati 2018 dia labanya 2,8 triliun ya. Di 2019 saya lupa ini ada suatu kasus atau masalah sehingga labanya ini hancur. Tinggal 200 miliar. Terus Pak sekali lagi ada kebijakan dari Pak Erik di mana memasukkan Pak Chandra Hamzah. Nah, waktu itu saya juga melihat bahwa Pak Chandra ini juga cukup juga sangat kompeten ya dalam menangani perusahaan-perusahaan yang
untuk mentransformasi perusahaan. Akhirnya dia terbukti di tahun 2020 malah labanya meningkat ya menjadi 1,6 triliun. Bank BTN ini. Bank BTN ini fokusnya di kredit untuk rumah skala kecil ya, skala kecil. Seperti itu. Nah, ini ya dia juga termasuk salah satu bank BUMN punya plat merah. Ini kita lihat kepemilikan sahamnya itu Negara Republik Indonesia 60%. Jadi BTN ini saya masukkan. Nah, ini secara valuasi kalau kita lihat ya. Misalkan sektor banking, BRI. BRI itu price book value-nya sudah 2,27 kali. Artinya 4 kali lipat di atas bank BTN. Kurang lebih ya, 3 sampai 4 kali. P ratio-nya 16 kali. Terus kalau kita lihat lagi misalkan Bank BNI. Nah, Bank BNI ini juga divaluasi cukup murah ya. Dengan price book value 0,7 kali dan PE ratio 8,8 kali. Namun ini sudah terlalu banyak yang membahas lah ya untuk BNI. Jadi saya masukkan yang BTN aja. Bank BTN seperti itu. Nah, untuk saham-saham yang tergolong di mature stock memang karena ini merupakan saham yang cukup defensif untuk portfolio untuk profil resiko yang konvensional ya. Tentu return yang diharapkan tidak sebesar kalau kita menaruh di saham-saham misalkan yang kayak Sigarbat, terus yang kayak growth stock itu mungkin ini targetnya itu tidak sebesar dua jenis saham yang sebelumnya. Kalau Sigarbat kita beli di PBV 0,2, terus PBV-nya kembali ke nilai wajarnya 1 kali, itu sudah naik 500%. Nah, tapi kalau seperti ini, kalau misalkan Telkom, ya mungkin agak susah kalau misalkan Telkom kita berharap naik 500% hanya dalam waktu singkat gitu loh. Itu susah. Tapi kalau misalkan mau naik secara bertahap, ya kan, terus ada dividen yang dibagikan, nah ini pilihan yang tepat. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berinvestasi jangka panjang, jadi kalau selama saya mempelajari itu saya mengkategorikan menjadi 3 hal itu. Cuman saya sendiri jujur tidak terlalu suka, bukan tidak terlalu suka, tapi tidak terlalu menganut yang Sigarbat stock. Kenapa ya? Karena saya lebih suka yang pendekatan untuk growth ya. Mature pun ini saya ada, cuman sangat sedikit lah. Portonya itu sangat sedikit. Yang paling besar itu kalau saya pribadi itu ya pertama pasti dari trading ya. Itu alokasi portfolio saya yang pertama itu trading yang paling besar. Yang kedua itu adalah yang di growth stock untuk jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan gaya investasi teman-teman sendiri ya. Sukanya yang mana? Kalau yang aman ya tentu taruh di mature ya. Kalau yang sabar jangka panjang tentu taruh yang di Sigarbat. Nah, kalau yang agak agresif ya itu taruh di growth stock. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah info juga ya untuk teman-teman yang ingin berinvestasi saham dalam jangka panjang. Kalau teman-teman merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Cukup sekian videonya. See you guys.